Bab 005. Kamu bilang apa? Maling. Maling. Siapa? Mana? Di depanku. Aku. Adelia mendelik, jangan sembarangan nuduh. Aku lagi buka kunci gedungku. Gedungku. Oh, apa ini motif terbaru pencuri yang ketahuan mencuri mengelak seolah apa yang ingin dicuri jadi miliknya. Lama-lama Adelia jadi kesal juga. Gedung ini milikku. Kenapa aku ingin mencuri di gedung milikku sendiri? Mbak Adelia, cowok itu mendekat. Cowok super duper menyebalkan yang Adelia temui di saat mendaki dulu. Namanya Samudra. Gedung ini milikku, ucap pria berusia 27 tahun itu mencondongkan tubuhnya. Jangan ngaku-ngaku lagi. Kamu yang jangan ngaku-ngaku. Gedung ini peninggalan nenekku. Sebelum meninggal beliau mewariskannya padaku. Ya, bukan urusanku. Samudra dengan santainya berjalan melewati Adelia dan mengeluarkan kunci dari dalam saku. Kletak. Gembok langsung terbuka. Bagaimana bisa? Dan kenapa bisa? Gedung ini milikku kan? Dia tersenyum, senyum khasnya yang menyebalkan. Tapi kenapa bisa sampai di tangan kamu? Sertifikat tanah ini ada di tangan Mama. Jangan bilang Mama yang menjualnya. Samudra menggedikkan bahu. 28. Adelia mengepalkan tangan kuat. Dadanya bergemuruh diselimuti kemarahan. Dia masih bisa menahan cacian dan makian dari teman-temannya di grup, tapi sekarang Adelia tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Adelia berlari ke arah motornya, bergegas memakai helm dan tanpa sepatah kata pun langsung melajukan motor meninggalkan gedung. Samudra terdiam di tempat. Dengan pandangan tak lepas dari motor Adelia yang kian menjauh. Adnan, asisten Samudra yang sejak tadi berada dalam mobil, turun menghampirinya. Tuan, Anda membeli gedung ini seharga 2 kali lipat dari pembeli sebelumnya. Jangan bilang Anda mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk menjahili dan menggoda gadis kecil itu. Hei, kamu pikir aku segila itu membuang-buang uang cuma untuk menjahili orang? Sangat terlihat. Mungkin Anda tidak sadar tapi di jidat Anda tertulis, awas hati-hati, orang ini adalah orang. Gila. Samudra terkekeh, oke, Pak Adnan, tolong kirimkan surat pengunduran diri Anda ke meja kerja saya. Pria berusia 30 tahun itu tersenyum, Anda terlihat sangat tampan hari ini, Tuan Muda. Samudra tertawa. Raihan tiba di kampus. Tapi Adelia tidak ada di sana. Sonya dan Elina bilang Adelia membawa motor hari ini. Tumben sekali, biasanya dia selalu naik mobil atau diantarkan sopir. Teleponnya juga tidak aktif. Akhirnya Raihan kembali ke base camp dan mengobrol bersama anak-anak yang lain. Nomor Adelia masih nggak aktif sampai sekarang, lirih Raihan, setelah menelpon 10 kali nomor Adelia. Udahlah santai aja. Dia cuma caper aja. Gue yakin deh, sahut Lukas enteng sambil menikmati fried chickennya. Elina dan Sonya juga acuh tak acuh. Mereka menonton film sambil menikmati camilan. Sejujurnya diam-diam mereka juga sempat khawatir. Tumben sekali Adelia bertingkah begini. Tapi image Adelia yang licik dan jahat sudah terpatri di otak mereka. Mereka mengira ini salah satu trik Adelia untuk mencari perhatian. Kak, tenang ya. Nanti di rumah aku akan coba ajak Adelia bicara. Aku akan bujuk dia supaya mau masuk grup lagi, ucap Delima sambil duduk di samping Raihan. No, Sonya menggelengkan kepala. Delima stop deh peduli sama Adelia. Dia aja nggak peduli sama lo.
Kalau lo nekat deketin Adelia, bisa-bisa kalau dijahatin lagi. Setuju, Elina menganggukkan kepala sambil menyeruput minyak. Delima terlihat gelisah. Baby Delima, jangan sedih dong, mending makan aja. Nggak usah mikirin orang yang nggak peduli sama kamu. Buka mulutnya, Lukas menghibur Delima dengan menyuapinya sepotong nugget. Semua ini salahku, Hicks, Delima berkaca-kaca. Seandainya aku nggak datang dan bergabung ke circle kalian, Adelia nggak akan keluar dari grup. Adelia selalu bilang dia membenciku. Dia keluar dari grup pasti gara-gara aku. Hicks. Seharusnya aku yang keluar dari grup VB Squad, bukan Adelia. Aku sungguh merasa 29. Bersalah. Seandainya aku tidak pernah datang ke Jakarta, aku. Delima, Raihan memotong kalimat Delima. Lalu menggelengkan kepala lembut. Lukas, Sonya dan Elina kompak menghentikan aktivitas mereka dan menatap Delima khawatir. No Delima. Justru kita seneng banget ada lo. Lo jangan mikir gitu oke? Gue sedih tahu, Elina ikut berkaca-kaca. Dia merasa Delima sangat tulus. Rasanya sedih sekali orang setulus Delima disakiti terus. Bener, Adelia pasti lagi PMS. Makanya tantrum dan keluar grup. Nanti juga minta kita masukin grup lagi kok, Sonya membujuk. Tapi kekanakan banget nggak sih Adelia? Sekalian aja kita keluarin dia dari grup. Toh udah ada Delima, ucap Lukas. Lukas. Raihan langsung memperingatkan. Lukas menghela napas berat. Sejujurnya dia tidak mengerti kenapa Adelia bertingkah begini. Kenapa Adelia sangat iri dengan Delima. Padahal Delima yatim piatu. Kuliah pun mengandalkan beasiswa. Tempat tinggal penumpang di rumah saudara. Kalau sifat Adelia begini terus, Lukas jadi membencinya. Aku ke toilet sebentar ya, Hicks. Delima bangkit dari sofa dan berlari kecil menuju ke belakang. Di balik tembok, Delima menghentikan langkah. Mengeluarkan ponsel dari saku dan melihat grup WVIBESQUAD. Masih sama. Jumlah anggota di grup ini masih 5. Benar hanya 5. Tanpa Adelia. Sesuai dengan nama grup VB atau Five Squad. Ini aku nggak mimpikan. Adelia keluar dari grup. Serius. Delima menutup mulutnya saking senangnya. Syukurlah. Aku lega sekali. Memang akulah yang paling pantas menjadi anggota grup ini. Terima kasih Adelia, sudah mengumpulkan orang-orang baik dan hebat seperti mereka untuk menjadi temanku. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Kamu silakan mencari teman baru. Haha. Ups. Hihi. Delima tersenyum dan bersenandung riang. Akhirnya momen yang Delima nanti-nantikan terwujud juga. Setibanya di parkiran, Adelia langsung bergegas menuju ke ruang praktek mamanya. Tapi ruangannya kosong. Sebagai pemilik klinik kecantikan paling populer di Jakarta, mamanya sangat sibuk. Bahkan untuk bertemu saja harus janjian dulu. Tapi Adelia tidak peduli. Adelia harus bicara dengan mamanya sekarang. Mama, Miss Regina sedang ada pasien, Mbak Adelia silakan duduk dulu. Seorang asisten menahan Adelia. Aku mau bicara sama mama sekarang. Maaf, Mbak Adelia. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi selesai. 30. Panggilkan mama sekarang atau aku akan mengamuk dan mengacak-acak ruangannya. Baik, Mbak. Saya panggilkan beliau. Adelia bisa menahan sindiran dan kata-kata pedas mamanya, tapi kali ini mamanya sudah sangat keterlaluan.
Ini menyangkut amanah dari nenek. Ceklak. Pintu terbuka. Menampilkan sosok perempuan setengah bayanan cantik dengan ekspresi dingin. Jika otakmu tidak pintar minimal punya sopan santun. Regina sungguh marah sekarang. Untung saja perawatan klien sudah selesai, jadi Regina bisa keluar dari ruang praktek tanpa perlu minta maaf. Apa maksud Mama? Kamu masih tanya maksud Mama? Ternyata otakmu memang benar-benar tidak berguna ya, Adelia. Mama heran. Dulu Mama ngidam apa sampai kamu bisa lahir seburuk ini? Adelia mengepalkan tangan, menahan gejolak kemarahan yang membara di dadanya. Kalimat mamanya tidak pernah gagal menusuk hatinya. Aku tanya apa maksud Mama menjual gedung peninggalan nenek? Gedung. Sebelah alis Regina terangkat. Regina acuh tak acuh dan duduk di kursi kerjanya, menatap putrinya yang tampak emosi di seberang meja. Aku baru saja dari gedung nenek. Ada seorang laki-laki bernama Samudra mengaku menjadi pemilik baru gedung itu. Jangan bilang Mama menjual tanah dan gedung nenek. Kalau iya, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Mama masih bisa tanya begitu. Nenek mewariskan tanah dan gedung itu padaku. Oh wow, Adelia. Sekarang kamu berani bicara warisan di depan Mama. Apa kamu tidak tahu malu? Apa hakmu bicara warisan? Ini amanah, Ma. Amanah. Sebelum meninggal, nenek memintaku menjaga gedung itu dan Miracle Boutique. Miracle Boutique sudah berhenti operasi 1 tahun yang lalu. Hanya gedung itu yang tersisa. Dan Mama menjualnya. Bruak. Regina bangkit dari kursi dan menggebrak meja. Apa kamu tidak pernah mikir, berapa biaya perawatan per bulan yang Mama dan Papa keluarkan untuk membayar gedung itu? Belum lagi pajak. Belum lagi urusan ini dan itu. Kamu enak tinggal ngomong warisan-warisan. Bisa-bisanya bocah kecil sepertimu bicara warisan. Kalau kamu sehebat Delima yang berhasil lolos ujian kedokteran dan mendapat beasiswa, baru kamu bisa bicara warisan dan menuntut hakmu di keluarga kita. Tapi kamu yang sekarang bahkan bukan apa-apa. Jaga bicara dan sikapmu. Hati Adelia bergetar. Mulut gadis itu terkunci rapat dengan tatapan nanar tertuju pada mamanya. Apa di mata Mama aku seremeh? Regina membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia 31. Memalingkan wajah dan menghembuskan nafas kasar. Kalau kamu nggak mau diremehkan dan dipandang rendah, harusnya ikuti saran orang tuamu. Mama sudah menyuruhmu ambil jurusan kedokteran kan? Terserah setelah itu kamu mau ambil spesialis apa. Tapi kamu membangkang. Kamu mengambil jurusan desainer yang nggak ada nilainya di mata keluarga kita. Kamu yang membuat dirimu sendiri dipandang rendah Adelia. Tapi aku anak Mama kan? Regina terhenyak. Tidak bisakah Mama percaya saja padaku? Tidak bisakah Mama mendukung pilihanku? Aku pasti akan berusaha membuat Mama bangga. Saat kamu menolak keinginan Mama dan Papa masuk ke jurusan kedokteran, kamu sudah kehilangan kepercayaan Mama. Kamu bilang ingin jadi desainer kan? Coba buktikan. Seberapa sukses kamu dengan pilihan kamu tanpa dukungan Mama dan Papa? Kamu tidak akan bisa maju tanpa restu dan dukungan dari Mama dan Papa. Camkan itu. Adelia menemejamkan mata dan menganggukkan kepala. Bibirnya mencoba tersenyum meskipun dalam hati remuk luar biasa. Mama ingin bukti. Baik, akan aku tunjukkan. Bahkan tanpa dukungan Mama dan Papa, aku bisa sukses. Suara Adelia menggema di ruangan, seakan begitu kuat dan lantang.
Tapi siapa yang tahu, hatinya sangat hancur sekarang. Aku permisi. Mengepalkan tangan, Adelia meninggalkan ruangan mamanya. Di parkiran, Adelia buru-buru meraih helm full face di jok motor. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena rasa sesak di dada yang kian sulit ia bendung. Setelah helm terpasang, dia langsung menyalakan motor. Deru mesinnya memecah keheningan di sekitar klinik megah yang menjadi kebanggaan mamanya. Motor itu melesat meninggalkan halaman. Di balik helm full face-nya, air mata Adelia perlahan menetes. Dada sesaknya tak bisa ditahan lagi, tetapi tak ada suara yang keluar. Hanya deru napas tertekan, berbaur dengan gemuruh mesin motor yang terus ia pacu. Langit yang tadinya cerah perlahan memudar. Awan kelabu berkumpul, seperti turut merasakan luka yang Adelia pendam. Dalam hitungan detik, hujan berubah deras. Air mengalir deras di jalanan, membasahi motor dan tubuh Adelia yang terus melaju tanpa arah. "Aku benci MAMAAA." Teriaknya meledak di balik helm, suaranya tertelan oleh deru hujan dan mesin. "Aku sangat-sangat membenci Mama." Kata-kata itu menghantam dirinya sendiri, membuat air matanya semakin deras mengalir. "Aku juga ingin menjadi kebanggaan Mama." Suaranya pecah, tercekik oleh emosi. "Aku pasti berusaha. Tapi kenapa Mama tidak pernah memberiku kesempatan? Kenapa Mama membenciku? Kenapa, Ma?" Setelah beberapa saat, Adelia menarik rem, menghentikan motornya di tepi jalan. Tangannya gemetar saat melepaskan gas. Tubuhnya masih kaku karena kecepatan dan amarah yang bercampur. 32. Ia menunduk, menghela napas dalam-dalam di bawah derasnya hujan. Kenapa dari sekian banyak orang harus Mama yang membenciku? Adelia menunduk dan menyembunyikan wajahnya di lipatan tangan di atas motor. Suara tangisnya teredam oleh helm, tetapi air mata terus mengalir tanpa henti. Tubuhnya berguncang dalam keheningan. Namun tiba-tiba, dingin itu berhenti. Hujan yang tadi tanpa ampun mengguyur tubuhnya kini hanya terdengar seperti nyanyian di atas payung yang melindunginya. Adelia mendongak, tatapannya bertemu dengan sepasang mata yang teduh, seperti awan di langit yang tak lagi menakutkan. Seorang laki-laki berdiri di hadapannya, memayungi tubuhnya dengan payung hitam. Tapi tubuh lelaki itu sendiri dibiarkan basah kuyup, seolah tidak peduli pada hujan yang menerjangnya. Laki-laki ini. Dia. 33. Dia Samudra, laki-laki menyebalkan yang Adelia temui 2 kali. Saat mendaki gunung dan saat berkunjung ke gedung neneknya. Tapi mau apa dia? Merendahkan tubuhnya, Samudra menatap lurus bola mata Adelia. "Seseru itu ya hujan-hujanan?" Adelia mengerjap. "Udah puas belum? Kalau udah, ayo neduh." Adelia tahu ini gila. Dia baru bertemu laki-laki ini 2 kali dan sekarang langsung mengiyakan tawarannya pulang ke rumahnya. Sedangkan beberapa menit yang lalu, Adelia menyumpahinya dalam hati karena merebut gedung milik neneknya. Di dalam mobil, Samudra fokus menyetir sementara Adelia melempar pandangan keluar jendela. Hujan masih deras di luar. Dingin. Adelia merapatkan selimut yang bungkus tubuhnya. Selimut ini juga diberikan Samudra. Sementara Samudra sendiri tidak memakai selimut karena katanya selimutnya cuma 1. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya tadi hujan-hujanan? Malu. Adelia melirik Samudra yang juga basah kuyup. Kayaknya sih kedinginan. Tapi salah sendiri. Kenapa tiba-tiba memayungi orang terus dirinya sendiri dibiarkan kehujanan? Motorku, lirih Adelia.
Asistenku nggak akan bawa kabur motor kamu. Setelah reda pasti dibawa pulang ke rumahku. Atau aku bisa suruh dia nerobos hujan. Paling besoknya flu. Atau kalau dia ngebut dan jalanan licin, dia kecelakaan. Adelia ternganga. Bagaimana bisa dia mengatakan kalimat tragis itu semudah itu? Enggak usah buru-buru bawa motornya. Adelia menaikkan kaki di atas kursi mobil dan memeluk tubuhnya. Sekarang lebih hangat. Ngomong-ngomong soal gedung nenek, Mama yang nawarin gedung itu ke kamu atau kamu yang datang ke Mama mau beli gedung itu? Mau aku atau mamamu yang nawarkan, nggak ada bedanya kan? Gedung itu tetap dijual. Iya, tapi